wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. 1. Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyampaikan atau menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. 2. Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 3. Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. 4. Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. 5. Drs. Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Drs. Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menitikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua yaitu artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat adalah kertas kerja atau work paper. Kertas kerja atau work paper adalah pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya. Sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam yaitu tesis.
Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Disertasi atau PhD, tesis diperuntukkan bagi mahasiswa S3 atau yang meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data atau fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terrinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan original. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis karya semi ilmiah. Baiklah, yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel bisa berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Semua tema tersebut ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa, agar menarik perhatian pembaca dan juga agar lebih tertata secara kaidah bahasa. Yang kedua yaitu editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Penentuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media massa tersebut. Topik yang ditulis dalam editorial merupakan hasil dari jajak pendapat antara tim khusus editorial dengan seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu media massa. Tapi, biasanya topik yang ditulis dalam editorial yaitu isu yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu feature. Feature adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Feature disebut juga dengan karangan khas. Biasanya, gaya bahasa khas yang digunakan pada feature yaitu gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam majas di dalamnya. Terdapat feature ini biasa berupa sejarah, pemandangan alam, atau tempat wisata, human interest, profil seorang tokoh atau biografi, petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan resensi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun album musik. Selain itu, resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik. Lanjut, opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang telah disediakan media cetak atau media daring yang disebut online. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya non-ilmiah. Jenis karya non-ilmiah terdapat bermacam-macam jenis karya tulis non-ilmiah, diantaranya yaitu: yang pertama, puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama, seperti fonestetik, simbolis bunyi, dan meter, untuk membangkitkan makna tersirat selain atau menggantikan makna nyata yang biasa-biasa saja atau makna tersurat. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi yang biasanya terdapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait, dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Yang ketiga yaitu dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam itu biasanya menampilkan entitas seperti kurcaci, naga, elf, peri, raksasa, ginom, goblin, griffin, putri duyung, hewan yang bisa berbicara, unicorn, atau penyihir. Di sebagian besar budaya, tidak ada yang garis jelas untuk memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng. Semua ini bersama-sama membentuk literatur masyarakat pre-literate. Yang selanjutnya yaitu roman. Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa, isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.
Atau bisa juga dikatakan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dia lahir hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Roman memiliki beberapa ciri diantaranya, yaitu mengisahkan seorang tokoh fiktif, di mana tokoh tersebut dikisahkan dari lahir hingga ajal menjemputnya. Roman memiliki jalan cerita yang lengkap, watak tokoh dikisahkan secara terperinci. Selanjutnya yaitu novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah drama. Dalam karya sastra, drama adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di film, atau di radio. Drama penciptanya dikenal sebagai penulis naskah atau dramawan. Untuk membuat drama terkesan dramatis, penulis naskah berusaha untuk secara progres membangun perasaan ketegangan dan antisipasi penonton saat cerita berkembang. Ketegangan dramatis terbangun saat penonton terus bertanya-tanya, apa yang terjadi selanjutnya, dan mengantisipasi hasil dari acara tersebut. Sekian dari saya. Wassalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari nomor 4 mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah, karya semi-ilmiah, dan karya non-ilmiah. 1. Sistematika karya ilmiah. Terdapat judul, pendahuluan, latar belakang masalah, teknik penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. 2. Karya semi-ilmiah, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Yang karya non-ilmiah, sistematikanya 1. Cerpen dan novel. Terdapat abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan di drama terdapat prolog, dialog, dan epilog. Aspek diksi atau pilihan kata karya ilmiah menggunakan bahasa dan gagasan tepat resmi, formal, objektif, baku, dan non-argumentatif. Karya semi-ilmiah diksinya yaitu ditulis dengan gaya bahasa formal tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Karya non-ilmiah diksinya yaitu bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta-fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau umum. Aspek ejaan karya ilmiah menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan PUEB. Karya semi-ilmiah ejaannya yaitu menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan PUEB. Karya non-ilmiah ejaannya yaitu bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau juga menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan PUEB. Aspek kata hubung yaitu terdapat di karya ilmiah sesuai dengan PUEB, karya semi-ilmiah sesuai dengan PUEB, dan karya non-ilmiah sesuai dengan PUEB juga. Ciri-ciri karya ilmiah bersifat objektif, benar dan tepat, tidak bersifat emotif, bukan merupakan opini dan pribadi. Karya semi-ilmiah yaitu fakta disimpulkan secara subjektif, melebih-lebihkan sesuatu, usulannya yang bersifat argumentatif, ditulis berdasarkan fakta pribadi penulis, dan persuasif. Karya non-ilmiah, ciri-cirinya yaitu tulisan subjektif, tidak mengandalkan hipotesis, emotif, berdasarkan fakta pribadi, dramatisir, persuasif, imajinatif, dan deskriptif. Contoh dari karya ilmiah bisa berupa laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Contoh karya semi-ilmiah, artikel, resensi, resume atau ringkasan, dan sinopsis. Serta di karya non-ilmiah contohnya yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan juga roman. Baiklah, sekian dari hasil jawaban nomor 4 oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.